Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita buka 464. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, kita semua dipanggil untuk membenahi apa yang rusak, apa yang cacat, dan menjaga keharmonisasian apa yang sudah baik. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, simbol dari sebuah kerusakan yang struktural, yang mendasar. Namun Tuhan Yesus mau bekerja untuk menyembuhkan itu. Bukan semata-mata karena Dia Tuhan bisa melakukan apa saja, tapi yang utama adalah kemauannya untuk memulihkan apa yang rusak itu. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan ada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tawar Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bergembira dan bersukaria karena Engkau sudi mengunjungi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kami mohon agar dapat setia pada sabdanya dan menghayati cinta kasih-Nya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sabda ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat.
Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kelak kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia menyayangkan engkau dengan gandum dan yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia,
dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari bersama-sama kita membangun karakter, membangun jiwa yang mau untuk memperbaiki, yang mau untuk mengembalikan apa yang rusak. Awal penciptaan, Allah menciptakan semua dalam keadaan baik. Star kita ini baik-baik saja. Dalam perjalanan kok rusak. Allah menciptakan dalam keadaan baik-baik, ya. Lalu sejarah manusia itu sejarah kerusakan, sejarah dosa dan kehancuran. Maka penebusan ini adalah nebusi apa yang rusak agar harmoni kembali, agar pulih kembali. Kita juga bisa merasakan semuanya awalnya bersahabat, dalam perjalanan bisa jadi musuh, bisa menjadi nggak suka. Ya. Dulu rukun, bercerai, bertengkar. Itulah ibu bapak kemanusiaan kita. Maka kerusakan-kerusakan ini memang kerap kali kerusakan ekologi ditangani secara ekologi. Kerusakan ekonomi, ya, kaya miskin semakin mencolok ditangani secara ekonomi. Kerusakan hubungan-hubungan ditangani secara sosiologi, antropologi, psikologi, benar. Tapi di balik itu ada kerusakan yang mendasar, yaitu karakter kita, jiwa kita. Dan para ahli sosial sekaligus ahli rohani pada khawatir karena karakter jiwa. Orang-orang sekarang ini adalah individual, senang membahagiakan dirinya, namun kurang peduli kepada orang lain. Cuek dan berat sekali untuk membahagiakan orang lain, tapi suka membahagiakan dirinya. Sehingga kadang-kadang hubungan-hubungan sosial itu hubungan-hubungan manipulatif, hubungan bohongan, penuh intrik, penuh tipu daya. Kelihatannya baik, tapi kita sedang diperdayai. Kita sedang dibodohi. Sampai-sampai kita masuk kepada perangkap kesadaran semu. Ya koyo ngono iku kenyataane, padahal bukan. Karena kita terlalu sering dibodohi, terlalu sering diperdayai. Sampai-sampai kita sudah enggak sadar. Nah itu Bapak, itulah kemanusiaan kita, bahwa kerusakan ini memang bisa ditangani secara ekologi, ekonomi, ya, sosial, tapi hal yang paling mendasar sedang terjadi kerusakan jiwa ini loh. Maka tidak hanya bisa ditangani dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alam, tapi dengan kerohanian. Bahasa kita dengan pertobatan. Sungguh-sungguh ingin membangun jiwanya agar menjadi jiwa yang sehat. Tuhan Yesus kita lihat, kita tidak melihat ya sisi Tuhannya yang ajaib, mujizat-mujizatnya, tapi sisi manusia Yesus yang mau memperbaiki, yang peka terhadap kebutuhan orang. Tuhan, jika Dikau mau, ya jadikanlah aku tahir. Banyak loh orang yang ingin bangkit dari keterpurukan. Banyak loh orang ingin sembuh dari sakitnya, ingin bebas dari kemiskinannya, ingin bebas dari belenggu-belenggu yang membelenggu, yang membuat bodoh, sakit, miskin banyak. Tapi hanya sedikit orang yang mau peduli untuk mengambil bagian dalam pembebasan itu. Dan Tuhan Yesus adalah salah satu orang yang mengambil tindakan pembebasan.
Tuhan, jika Tuhan mau, jadikanlah aku tahir. Pribadi Tuhan Yesus, pribadi yang empati, yang tahu kebutuhan orang, yang ingin membahagiakan orang. Dan kusta di zaman Tuhan Yesus itu sebuah kematian. Dia hidup tapi dia mati seperti mayat hidup. Hak sosialnya mati, hak keagamaannya mati. Sampai-sampai dikatakan beberapa tradisi orang kusta itu dikalungi kalung ya, kayak kalung sapi, klinting, lalu ya ketika dia lewat kalung itu berbunyi, maka segera orang itu menjauh karena kusta berkaitan dengan dosa, nanti dosanya menjalar kepada saya. Sehingga orang-orang kusta ini orang-orang marginal, orang-orang yang diasingkan. Jangan sampai saya seperti dia karena tertular. Nah, Ibu Bapak, Tuhan Yesus mau mengatakan dia menyembuhkan, memperbaiki sampai hal-hal struktur, sampai orang sungguh-sungguh pulih kembali, tidak hanya karitatif memberi sembako. Ada kemiskinan, kita membuat tindakan sosial karitatif memberi sembako. Tidak, Tuhan Yesus menyembuhkan sampai struktur. Apa penyebab kemiskinan itu? Sehingga orang ini bisa mandiri, bisa otonomi, bisa swadaya. Piye caranya? Sehingga dia menjadi manusia yang utuh kembali. Penyembuhannya sampai struktural, bukan tidak hanya karitatif. Kita punya guru, punya Tuhan, punya model seperti Tuhan Yesus. Mari kita ikuti Ibu Bapak. Dan Tuhan Yesus menjadi model bagaimana kita membentuk jiwa seperti jiwanya Tuhan Yesus yang empati dan sungguh-sungguh pelaku ya, pemulih dari yang rusak menjadi pulih kembali sampai orang itu bisa menjadi mandiri dan otonom. Kita belajar dari kisah ini karena banyak di sekitar kita yang belum mandiri, yang masih bergantung ya oleh sakitnya, oleh kebodohannya, oleh kemiskinannya, dan oleh masalah-masalah yang lain. Dan kita dipanggil untuk memiliki jiwa berani, Ibu Bapak, totalitas memulihkan keadaan itu. Amin.